Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan bahas FR terbaru dari TIU CPNS tahun 2024 tentang kecepatan yang juga ada soal menyusul dan berpapasan. Nah katanya nih soal cerita TIU semakin kesini semakin berubah tipenya. Katanya banyak teman-teman yang minta soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu, kemudian soal jika saling menyusul, dan soal jika saling berpapasan. Nah walaupun ya dalam TIU CPNS ini tergantung dengan keberuntungan kita untuk mendapatkan soal yang mana, tapi teman-teman juga harus tetap bersiap-siap dengan materi ini. Dan juga materi ini lumayan mudah ya, ada rumus cepatnya dan juga cara cepat menghafal rumus-rumusnya. Nah sebelumnya nih teman-teman, di hari-hari awal tes SKD CPNS soal tentang kecepatan cuman seperti ini. Kita bahas bersama-sama ya. Fatih berangkat dari kota A ke B mengendarai motor dengan kecepatan 180 km per jam selama 2 jam. Kemudian ada Faiz yang berangkat dari kota B ke kota A, berarti jaraknya sama ya, selama 135 menit. Pertanyaannya kecepatan Faiz, berarti X di sini ya. Nah, kalau soal seperti ini saya yakin teman-teman udah tahu ya caranya seperti apa, yaitu dengan perbandingan. Nah, kalau seandainya ini kita jadikan menit ya, berarti 120 menit ya. Sekarang kita lakukan logika untuk perbandingan. Kalau seandainya dalam jarak yang sama, waktu tempuhnya itu bertambah, berarti kecepatannya berkurang. Nah, karena tandanya beda, minus dan plus, berarti kita menggunakan perbandingan yang balik nilai ya teman-teman. Nah, berarti bagian X ini di atas, X per 180 sama dengan 120 per 135. Nah, sebelum kita kali silang, sederhanakan dulu. 180 dan 135 sama-sama kita bagi 45, dapatnya 4 dan 3 ya. Kemudian 120 juga bisa dibagi oleh 3, dapatnya 40. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 4 dikali 40, hasilnya 160. Nah, berarti kecepatannya 160 km per jam. Jawabannya adalah yang D. Nah, soal seperti ini kita sudah tahu ya bisa menggunakan perbandingan. Tapi akhir-akhir ini kita dituntut untuk mengerjakan soal kecepatan ataupun jarak ataupun waktu itu dengan menggunakan rumus teman-teman. Nah, konsepnya seperti ini ya. Nah, di sini rumus umum untuk kecepatan teman-teman bisa hafal dengan cepat seperti ini dengan menggunakan segitiga J, K, W. Cara hafalnya adalah nama mantan presiden kita yang lalu, Jokowi ya teman-teman, JKW. Nah, kalau seandainya kita mau ambil yang J atau mencari J itu jarak, maka yang tinggal adalah K dan W. Kalau menyamping itu artinya kali, kalau atas bawah itu artinya bagi atau per. Nah, jadi kalau mau mencari jarak sama dengan K kali W, kalau kecepatan berarti J per W, kalau waktu, W berarti J per K. Nah, kemudian juga ada soal yang saling menyusul. Nah, menyusul itu adalah ketika kita berangkat dari tempat yang sama, tapi waktunya beda. Itu disebut dengan menyusul. Waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan untuk menyusul, rumusnya adalah K1 per selisih kecepatan dikali selisih waktu. Nah, karena dalam menyusul itu pasti ada 2 orang atau 2 kecepatan ya teman-teman. Jadi kita selisihkan. Juga waktunya kita selisihkan. K1 itu apa? K1 adalah kecepatan orang pertama yang berangkat. Nah, biasanya K1 itu angkanya yang lebih kecil. Kemudian juga ada rumus untuk soal yang saling berpapasan. Nah, waktu untuk berpapasan sama dengan J itu jarak ya, per K1 ditambah K2. Rumus ini kita gunakan jika berangkat di waktu yang sama. Nah, kalau seandainya berangkat di waktu yang berbeda, berarti W berpapasan adalah J dikurang J1 per K1 tambah K2. Apa itu J1? J1 adalah jarak tempuh orang pertama yang sudah jalan duluan. Oh ya teman-teman, saling berpapasan itu berangkat dari tempat yang berbeda ya.
Nah, kita langsung saja coba ke soal. Soal yang pertama, Hafid meninggalkan kota A pukul 06.15 dan sampai di kota B pukul 09.45. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, maka jarak A ke B adalah. Nah, di sini kita udah tahu kecepatannya 60 km per jam, lalu kita cari waktu tempuhnya dengan mengurangkan jam 9.45 dengan jam 6.15. 09.45, 06.15 kita kurangkan, 45 dikurang 15 itu 30, 9 dikurang 6 dapat 3. Jadi waktu dia itu berjalan adalah 3 jam 30 menit. Tapi yang kita butuhkan itu adalah waktu dia berjalan, tidak termasuk istirahat ya. Jadi kita kurangkan dengan 1 jam istirahat. Sehingga waktu tempuhnya itu adalah 2 jam 30 menit. Nah, atau 2,5 jam. Sekarang pertanyaannya jarak kota A ke B. Nah, sesuai dengan rumus Jokowi, J sama dengan K dikali W. Jaraknya adalah 60 km per jam dikali dengan waktunya 2,5 jam. Kita kalikan 60 dikali 2,5, cara cepatnya adalah 6 dikali dengan 25. 0 pada 60 ini kita berikan ke 2,5 agar komanya hilang atau bergeser. Jadi tinggal 6 kali 25 hasilnya adalah 150 satuannya kilometer. Karena jamnya habis ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Rizky yang sedang naik sepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Ia akan menempuh jarak 4 km untuk sampai ke sekolah. Selama perjalanan dia berhenti 7 menit untuk memperbaiki rantai yang lepas. Jika ia berangkat jam 06.07, maka ia sampai di sekolah pada pukul. Nah, di sini berarti kita cari waktu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebelum mencari waktu yang rumusnya adalah J per K, ini kita samakan dulu satuannya dari kilometer menjadi meter. Nah, kilometer menjadi meter itu dikali dengan 1000 pelajaran SD ya. Sehingga ini jadinya 4000 meter. Karena sudah sama satuannya, kita cari jaraknya berarti 4000 meter dibagi dengan 200 meter per menit kecepatannya. Nah, 4000 dibagi 200, nolnya coret 2, 40 dibagi 2 hasilnya 20, meternya habis tinggal menit. Jadi waktu tempuh Rizky adalah 20 menit. Nah, sekarang kita mencari kapan dia sampai di sekolah. Nah, dimulai dengan jam 6.07 ditambah dengan 7 menit ditambah dengan 20 menit. Nah, ini 7 tambah 7 tambah 20 itu 34 ya. Jadi dia sampai di sekolah jam 6.34. Jawabannya adalah yang B. Oke, caranya simpel ya teman-teman. Rumusnya Jokowi, mudah sekali untuk dihafal. Selanjutnya soal nomor 4. Amran mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Ia berangkat pukul 9 dan tiba di tujuan pukul 13.15 dan istirahat 30 menit. Jarak tempuhnya adalah, nah kita cari dulu waktunya. Nah waktunya kita kurangkan 13.15 dengan 09.00. Kita kurang, ini dapat 15, terus 13 dikurang 9 itu 4. Nah berarti dari kota A ke kota B, dia itu berjalan selama 4 jam 15 menit. Tapi karena ada waktu istirahatnya, kita kurangin dulu dengan waktu istirahatnya. Nah, 4 jam 15 dikurang dengan 30 menit, jadinya 3 jam 45 menit. Untuk mempermudah perhitungan, bagian yang menit ini kita jadikan jam. Caranya kita bagi saja dengan 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit ya. Nah, kalau kita sederhanakan 45 dan 60 ini adalah 3/4. Sama-sama kita bagi 15 teman-teman. Lalu ini boleh juga kita jadikan pecahan biasa. Caranya 4 kali 3, 12 dikali 3 dapatnya 15/4 jam. Nah sekarang kita cari jarak dengan rumus Jokowi. J sama dengan K dikali W. Kecepatannya 60 km per jam dikali dengan
waktunya 15 per 4 jam. Nah, jamnya habis ya. Kemudian 60 dibagi 4 hasilnya 15, tinggal 15 dikali 15 km atau 225 km. Jawabannya adalah yang E. Oke, sebenarnya ini kan mudah teman-teman, cuman agak sulitnya ketika mengkonversi waktunya. Jadi ini tinggal hati-hati saja. Selanjutnya soal nomor 5. Pak Tama berlibur ke pantai dengan mengendarai mobil. Mereka berangkat dari rumah pukul 07.35 dengan kecepatan 50 km per jam. Mereka sampai di pukul 09.20. Jarak dari rumah ke pantai adalah. Nah, pertama-tama cari waktu dulu. 09.20 kita kurang dengan 07.35. Nah, ini kalau untuk lebih mudahnya kita jadikan 08. Nah, jadi kita kurangin 1 jam, lalu kita tambahin 60 menit ke 20. Jadinya 08.80. 60 tambah 20, 80 ya. Kemudian 07.35. Nah, kita kurang 80 kurang 35 itu 45. 8 kurang 7 jadinya 1. Jadi 1 jam 45 menit. Nah, kita jadikan lagi 40 menitnya menjadi jam, berarti kita bagi 60 ya. Nah, berarti 1/3/4 jam. Atau kalau kita jadikan pecahan biasa, 4 kali 1. 4 ditambah 3, 7. 7/4 jam. Nah, untuk mencari jarak dengan rumus Jokowi langsung aja K kali W. Kecepatannya 50 km per jam. W-nya adalah 7/4 jam. Nah, 50 dikali 7 itu 350/4 jadinya ya. Jamnya habis tinggal kilometer. 350/4 itu 87,5 km teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang ada tulisan berpapasannya teman-teman. Nah, di sini jika jarak dari kota A ke B adalah 320, Randy berkendara dari A dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan Aulian berkendara dari B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat di jam yang sama, yaitu jam 8, maka mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, berarti kita cari waktu berpapasan. Rumusnya ada tadi ya teman-teman. Nah, kalau berpapasan itu rumusnya tambah. Kenapa tambah? Karena dari A dan B mereka ketemu di sini. Berarti jaraknya itu bakalan ditambah teman-teman. Nah, makanya K1 ditambah K2. Oke, jadi kalau berpapasan tambahin aja ya teman-teman. Nah, kita hitung W papasan sama dengan Y itu jaraknya udah jelas nih 320 km dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Berarti 30 km per jam ditambah dengan satu lagi 50 km per jam. Sama dengan 320 km dibagi dengan 80 km per jam. Nah, satuan kilometernya kita coret ya. Kemudian 320 dibagi 80 hasilnya 4. Berarti ini 4 jam. Nah, sekarang kita cari pukul berpapasannya. Nah, karena dia berangkat jam 8.00 ditambah dengan 4 jam, maka mereka berpapasan di jam 12.00. Jawabannya adalah C. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Rumusnya ada, rumus cepatnya. Selanjutnya soal nomor 7. Dua bersaudara, Aulian dan Tama, akan berangkat ke sekolah. Aulian berangkat pukul 06.12 dengan kecepatan 24. Jadi Aulian yang pertama nih. K1-nya 24 km per jam. Karena ingin menghindari macet gitu ya. Sedangkan Tama berangkat pukul 06.21 dengan kecepatan 60 km per jam. Pukul berapa Tama menyusul Aulian? Nah, ini soalnya menyusul teman-teman. Nah, kalau W-nya menyusul, itu rumusnya adalah K1, kecepatan yang duluan pergi, dibagi dengan selisih kecepatan dikali selisih waktu. Langsung aja kita cari. W menyusul sama dengan kecepatan 1 si Aulian berarti ya 24 km per jam dibagi dengan selisih kecepatan tinggal dikurangkan kecepatan mereka berdua. 60 dikurang 24 km per jam
dikali selisih waktu. Selisih waktu berarti kita kurangkan 0621 dengan 0612. 21 dikurang 12 itu adalah 9 menit. Oke, berarti ini satuannya habis ya. Tinggal 24 per 60 dikurang 24 itu 36 dikali 9 menit. Nah, 36 dibagi 9 dapat 4, 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 menit. Nah, jadi waktu Tama untuk menyusul Aulian itu adalah 6 menit. Pertanyaannya pukul berapa Tama menyusul Aulian? Berarti kita tambahkan ke waktu Tama berangkat. Berarti ini jadinya 0621 ditambah dengan 6 menit. Jawabannya adalah 0627. Di sini objektifnya adalah B. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8. Fatur berangkat dari kota A ke B dengan jarak 200 km pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pada pukul 07.45 Rizky berangkat dari A ke B dengan rute yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Rizky dapat menyusul Fatur pada jarak titik-titik dari kota A. Nah, pertama-tama kita cari dulu waktu menyusulnya teman-teman. Nah, waktu menyusul sama dengan kecepatan orang yang berangkat pertama. Siapa yang berangkat pertama? Fatur ya. Nah, kecepatan Fatur itu adalah 40 km per jam. Dibagi dengan selisih kecepatan, tinggal kita kurangkan aja nih. 60 dikurang 40 km per jam. Dikali dengan selisih waktu. Selisih waktunya jam 7.45 dengan jam 7. Berarti 45 menit. Oke, berarti ini satuannya habis 40 per 20 ya, dikali 45 menit. Nah, ini 40 per 20 itu 2 kali 45 menit sama dengan 90 menit. Atau 1,5 jam ya teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya adalah jarak. Nah, jarak Rizky ketika dia menyusul Fatur. Nah, kita gunakan rumus Jokowi tadi. Jarak sama dengan K dikali W. Karena yang ditanya jaraknya Rizky, berarti kita pakai kecepatannya Rizky. Kecepatannya Rizky tadi adalah 60 km per jam dikali 1,5 jam. Nah, ini 60 dikali 1,5 sama saja dengan 6 kali 15 ya teman-teman. Jamnya habis tinggal kilometer. Nah, 6 kali 15 hasilnya adalah 90 km. Jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 9. Tama bersepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Pada waktu dan rute yang sama, Aulian bersepeda dari sekolah ke rumah Tama dengan kecepatan 15 km per jam. Jika jarak rumah Tama ke sekolah itu adalah 9 km, maka jarak tempuh Tama saat berpapasan dengan Aulian adalah. Nah, berpapasan ya teman-teman. Kita cari dulu waktu papasan. Waktu papasan itu adalah jaraknya tadi 9 kilo ya. Berarti 9 dibagi dengan jumlah kecepatan mereka berdua. Berarti 12 tambah 15 km per jam. Nah, berarti 9 per 27 kilometernya habis, tinggal jam. Nah, 9 per 27 itu kalau kita sederhanakan dapatnya 1/3 jam. Oke, jadi waktu mereka berpapasan adalah 1/3 jam atau 20 menit. Tapi nggak usah kita ganti ke menit karena kita mau cari jarak teman-teman dengan rumus Jokowi. Jarak sama dengan K dikali W. Karena yang ditanya adalah jarak tempuh Tama, berarti kita pakai kecepatannya Tama. Kecepatannya Tama adalah 12 km per jam dikali dengan waktunya 1/3 jam. Nah, 12 bagi 3 dapat 4, jamnya habis tinggal kilometer. Maka jarak Tama adalah 4 km ketika dia berpapasan dengan Aulian. Soal terakhir nomor 10. Arya dan Bima adalah kakak beradik. Mereka akan menuju ke rumah nenek dengan mengendarai motor masing-masing.
Arya berangkat pukul 06.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 07, Bima menyusul dengan kecepatan 70 km per jam. Jika jarak rumah mereka ke rumah nenek adalah 150 km, maka Bima menyusul Arya pada jarak. Nah, berarti kita cari dulu waktu menyusul ya teman-teman. Waktu menyusul sama dengan kecepatan orang yang pertama berangkat. Yang pertama berangkat itu adalah si Arya. Kecepatannya 60 km per jam. Dibagi dengan selisih kecepatan. Selisih kecepatan berarti 70 dikurang 60 km per jam dikali dengan selisih waktu. Nah, selisih waktunya Bima berangkat jam 7, Arya berangkat jam 6.40, berarti selisihnya 20 menit. Nah, ini satuannya habis ya. 60 per 10 dikali 20 menit. Nah, ini dapat 6 ya. 6 kali 20 sama dengan 120 menit. Atau sama dengan 2 jam teman-teman. Nah, yang ditanya adalah Bima menyusul Arya pada jarak. Berarti pakai Jokowi lagi. J sama dengan K kali W. Yang ditanya adalah Bima menyusul Arya pada jarak, berarti Bima ya. Kita pakai kecepatannya Bima. Kecepatannya Bima itu adalah 70 km ya. 70 km per jam dikali dengan 2 jam. Nah, jamnya habis 70 kali 2 hasilnya 140 km. Maka jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, sekianlah pembahasan dari soal kecepatan dan juga jarak serta waktu menyusul dan waktu berpapasan sesuai dengan request teman-teman. Tentunya teman-teman sudah request karena banyak sekali FR tentang ini yang mulai bermunculan ya akhir-akhir ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan selanjutnya teman-teman masih bisa request materi. Jadi silahkan komen ya maunya dibahaskan materi apa. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan, silahkan di-subscribe dan juga like channel ini, serta di-share ke teman-temanmu agar semuanya lolos CPNS pada tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.